Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik analisis dan rekonstruksi teks artikel ilmiah mulai dari konteks hingga publikasi yang diampu oleh Ibu Perawati MPD yang beranggotakan oleh saya Nur Fazrina sebagai moderator dan pemateri pertama, lalu Hairul Anwar sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Ihsanul Amirullah sebagai pemateri ketiga. Artikel ilmiah merupakan sarana fundamental dalam komunikasi hasil riset. Untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks, struktur, dan genre teks yang benar. Selain itu, proses evaluasi dan rekonstruksi tulisan menjadi krusial untuk meningkatkan kualitasnya, sejalan dengan kaidah dan standar akademik yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa kontribusi keilmuan dapat diterima dan diakui oleh komunitas ilmiah. Rumusan masalah dalam penulisan teks ilmiah. Memahami konteks penulisan. Bagaimana sih memastikan pemahaman konteks penulisan artikel ilmiah yang tepat agar relevan dengan audiens dan tujuan publikasi? Kedua, menganalisis model teks. Apa saja model teks artikel ilmiah yang ada dan bagaimana metode analisis yang efektif untuk setiap model tersebut? Ketiga, struktur dan fungsi bagian. Bagaimana struktur dan fungsi spesifik dari setiap bagian dalam artikel ilmiah mendukung penyampaian yang koheren. Keempat, genre teks dan konteks. Bagaimana hubungan antara karakteristik genre teks artikel ilmiah dengan konteks sosial dan akademik tempat artikel tersebut diterbitkan. Yang kelima, evaluasi dan revisi teks. Apa strategi terbaik untuk mengevaluasi dan merevisi teks artikel agar memenuhi standar kualitas akademi tertinggi? Lalu tujuan utama analisis artikel ilmiah. Pertama, memahami konteks dan struktur, menganalisis elemen dasar dan kerangka artikel ilmiah. Kedua, mengidentifikasi model dan genre, mengenali berbagai jenis teks akademik dan karakteristiknya. Ketiga, menelaah media publikasi, memahami platform dan strategi penulisan untuk publikasi. Keempat, mengevaluasi dan merekonstruksi, melakukan penilaian kritis dan penyusunan ulang teks ilmiah. Kelima, menulis sesuai permintaan, seperti menyusun artikel berdasarkan standar dan persyaratan publikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua kita. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. Baik, pengertian konteks dalam artikel ilmiah. Informasi latar belakang yang membantu pembaca memahami topik secara menyeluruh itu adalah makna dari konteks dalam artikel ilmiah. Memberikan gambaran teori, ruang lingkup, dan kondisi penelitian yang melatar belakangi studi. Adapun tujuan dari membangun konteks, yang pertama adalah memberikan pemahaman latar belakang. Jadi ia menyajikan teori dasar dan penelitian relevan yang sebelumnya. Yang kedua adalah menunjukkan relevansi penelitian. Ini menjelaskan pentingnya penelitian serta keterkaitannya dengan isu atau perdebatan aktual. Yang ketiga, membingkai pernyataan penelitian. Mengarahkan pembaca pada fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat adalah mengintegrasikan penelitian dengan literatur terkait. Jadi ini mencoba menjelaskan posisi penelitian dalam literatur yang ada, termasuk kesamaan atau perbedaannya. Adapun komponen-komponen konteks dalam artikel ilmiah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Ini menjelaskan isu yang diangkat dengan kondisi aktual yang melatar belakanginya. Yang kedua adalah kajian literatur, merangkum penelitian terdahulu dan menunjukkan celah atau kekurangan yang masih perlu diteliti. Yang ketiga, signifikansi penelitian. Jadi ini menegaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan dan manfaatnya bagi bidang terkait. Yang keempat adalah tujuan dari rumusan naskah. Ini menyampaikan tujuan penelitian serta pernyataan
pertanyaan penelitian yang akan diuji. Yang kelima, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Di sini menjelaskan bagaimana penelitian memperluas pengetahuan, teori, atau temuan yang sebelumnya. Yang keenam adalah konteks teoritis dan praktis. Ini menyajikan kerangka teori yang digunakan dan relevansi terhadap objek penelitian. Yang ketujuh adalah konteks waktu dan tempat. Di sini menyebutkan periode dan lokasi penelitian apabila menjadi bagian penting dari analisis. Model teks artikel ilmiah itu terdiri dari 3 yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah artikel penelitian. Isinya berdasarkan hasil riset ataupun merupakan bentuk artikel dan laporan penelitian. Yang kedua adalah artikel non-penelitian atau konseptual. Ini isinya tidak menggunakan data riset secara langsung. Habis itu dia juga berisi ulasan teoritis dan analisis yang kritis. Yang ketiga adalah artikel ilmiah populer. Isinya menggunakan gaya bahasa yang lebih santai dan komunikatif, dan biasanya dimuat di media umum seperti koran ataupun majalah. Ragam publikasi akademik untuk mempublikasi artikel ilmiah kita itu merupakan salah satu jenis teks akademik yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Ragam lainnya seperti buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan ulasan literatur. Adapun media publikasinya, untuk artikel penelitian dan konseptual itu biasanya menggunakan jurnal ilmiah, proceeding seminar, dan lokakarya akademik. Untuk artikel ilmiah populer itu biasanya menggunakan koran, majalah, atau kolom opini. Nah, selanjutnya kita akan bahas struktur teks artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul. Judul ini isinya singkat, jelas, dan mencerminkan fokus penelitian. Menampilkan nama penulis, afiliasi institusi, dan alamat email. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan isi artikel, tujuannya, metode, hasil utama, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah pendahuluan. Menjelaskan latar belakang masalah, menyampaikan tujuan penelitian dan relevansinya, mengarahkan pembaca pada konteks studi. Yang keempat, tinjauan pustaka. Ini memaparkan penelitian relevan sebelumnya, mengidentifikasi celah atau masalah yang belum diteliti, dan menyusun landasan teori untuk penelitian. Yang kelima adalah metode penelitian. Menjelaskan langkah-langkah dan komponen utama penelitian, seperti jenis penelitian, populasi dan subjek, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Menyajikan temuan penelitian secara jelas, menafsirkan hasil, dan mengumumkannya dengan teori atau temuan sebelumnya. Yang ketujuh adalah kesimpulan, ringkasan temuan utama, dan rekomendasi atau implikasi penelitian. Yang ke-8 adalah daftar pustaka. Ini memuat semua sumber yang dikutip sesuai gaya referensi yang digunakan. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah lampiran. Ini opsional, berisi data tambahan seperti kuesioner, tabel uji, atau dokumen pendukung lainnya. Nah, adapun struktur skematis artikel ilmiah dalam jurnal Sinta, yang pertama adalah pendahuluan, menyajikan latar belakang, tinjauan literatur, dan gap penelitian. Mengikuti model Kars-Wallace untuk menunjukkan ruang penelitian yang dapat diisi penulis. Fokus pada isu praktis di lapangan yang tidak hanya teori saja. Yang kedua adalah metode. Memuat desain penelitian, sampel, instrumen, prosedur, dan teknik analisis. Disampaikan secara ringkas, penekanan lebih pada hasil daripada deskripsi panjang. Yang ketiga adalah hasil. Menampilkan data secara objektif melalui tabel atau grafik. Elaborasi dan analisis statistik umumnya minimal. Yang keempat adalah pembahasan. Mengumumkan hasil penelitian dengan teori yang relevan. Analisis komparatif ada, namun kedalaman kritis masih terbatas. Di sini menggambarkan hubungan antara genre ilmiah dan konteks penelitian. Yang kelima adalah kesimpulan. Merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi. Batasan penelitian dan saran studi lanjutan sering belum ditampilkan secara eksplisit. Yang keenam adalah daftar pustaka. Menggunakan sumber relevan,
namun cenderung didominasi referensi lokal. Perlu peningkatan penggunaan rujukan internasional untuk memperkuat kualitas ilmiah. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua kita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga kita. Pada pemateri ketiga kita, dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran artikel ilmiah. Yang pertama itu ada menjadi sarana utama komunikasi akademik. Kedua itu untuk menyebarkan ide, teori, dan temuan baru ke komunitas ilmiah. Yang ketiga mendapatkan validasi melalui proses peer review. Dan yang keempat yaitu berkontribusi pada inovasi dan pengembangan pengetahuan kolektif. Dan adapun tantangan dan peluang publikasinya yaitu jurnal predator, itu mengancam kredibilitas peneliti dan kualitas publikasi. Yang kedua itu publikasi terbuka atau open access, yaitu untuk membuka peluang bagi peneliti global. Yang ketiga, penting memilih media publikasi bereputasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Adapun media publikasi ilmiahnya yaitu yang pertama ada jurnal ilmiah, proceeding konferensi, dan repositori digital. Dan yang kedua itu jurnal terindeks internasional menjadi standar utama kualitas publikasi. Yang ketiga, skema open access memberikan akses luas dan meningkatkan potensi citasi. Adapun evaluasi dan rekonstruksi teks ilmiah, tujuan utamanya pertama yaitu menjamin kualitas, keterbacaan, dan kesesuaian dengan standar akademik. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai ilmiah agar layak dipublikasikan di jurnal bereputasi. Evaluasinya yaitu teks artikel ilmiah strukturnya harus sesuai dengan IMRAD yaitu Introduction, Method, Research, dan Discussion. Koherensi dan konsistensi alur, genre convention sesuai jenis artikel, tingkat keterbacaan, dan kekuatan argumen dan dukungan bukti empiris. Metode evaluasinya yaitu rubrik penilaian, indikator, kualitas setiap bagian artikel. Yang kedua itu peer review, yaitu evaluasi oleh pakar bidang. Yang ketiga itu benchmarking, membandingkan dengan artikel jurnal papan atas yang lain. Dan yang keempat itu uji dampak revisi, menilai perubahan setelah rekonstruksi. Selanjutnya itu ada rekonstruksi teks. Yang pertama itu revisi move, itu untuk memperjelas latar belakang, gap, dan tujuan dari penelitian. Yang kedua reorganisasi struktur, yaitu menyusun ulang alur agar logis dan mengalir. Yang ketiga yaitu penambahan literatur atau data untuk memperkuat argumen dengan sumber terbaru. Yang keempat yaitu penyesuaian format sesuai jurnal target. Ada studi kasusnya itu pendahuluan yang awalnya deskriptif disusun ulang menjadi lebih argumentatif. Versi akhirnya pun dibuat lebih koheren, persuasif, dan siap untuk proses publikasi. Implikasi dan batasannya. Artikel menjadi lebih kuat, kompetitif, dan berpeluang lebih besar diterima. Kualitas publikasi nasional semakin mendekati standar internasional, dan batasan umumnya waktu revisi, subjektivitas penilai, dan ruang publikasi yang terbatas. Selanjutnya itu tujuan, prinsip, dan strategi penulisan artikel ilmiah. Tujuannya itu yang pertama yaitu untuk menyesuaikan artikel dengan kebutuhan lembaga, jurnal target, dan standar internasional. Yang kedua menulis sesuai permintaan atau fokus yang ditetapkan. Prinsip penulisannya itu mengikuti kejelasan dan konsistensi, mengikuti struktur standar IMRAD, mematuhi etika publikasi. Adapun kompetensi dan tantangannya itu kendala umumnya itu penggunaan bahasa akademik, penyusunan ide, dan pengelolaan referensi. Solusinya yaitu latihan berkelanjutan, bimbingan ahli, dan pemahaman pedoman jurnal. Strategi penulisan
teks artikel ilmiah yaitu mengikuti pedoman penulisan secara konsisten, menentukan jurnal target sejak awal, mengutamakan kebaruan atau novelty dalam penelitian, menjaga etika, yaitu citasi yang tepat, anti plagiarisme, dan transparansi data. Implikasi akademiknya itu meningkatkan peluang artikel diterima untuk publikasi, mendorong peningkatan kualitas penelitian dan daya saing akademik di nasional. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga kita. Sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran menuju penulisan ilmiah berkualitas. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap teks artikel ilmiah sangat penting untuk meningkatkan kapasitas akademik dan profesional. Artikel ilmiah berfungsi sebagai sarana komunikasi pengetahuan lintas disiplin, bukan sekedar arsip riset. Evaluasi dan penyusunan ulang berdasarkan prinsip kebahasaan serta logika ilmiah menjaga mutu dan integritas tulisan, sekaligus menunjukkan kesiapan penulis menghadapi tuntunan akademik yang terus berkembang. Sarannya, pertama, perluas referensi dari jurnal bereputasi untuk memperkaya wawasan. Kedua, pahami struktur dan keterkaitan antar bagian untuk alur yang logis. Ketiga, sesuaikan genre dengan konteks akademik dan audiens yang dituju. Keempat, pilih media publikasi secara strategis untuk dampak maksimal. Lalu yang terakhir, lakukan evaluasi dan revisi kritis sebelum publikasi demi kualitas terbaik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis dan rekonstruksi teks artikel ilmiah mulai dari konteks hingga publikasi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.